Mana bini ko sila ako sila. Pamalis-malis mo muli pa, puso-puso. Balik-balik ko sila di pegerai kan. Jadi apa namanya? Lain negara, lain cara kalau Yaman mungkin berbeda lagi. Kalau sekarang saya lihat yang ngetren itu ke Yaman, sekali aman yang mengajar di lokal saya. Pokoknya banyaklah pilihan insya Allah sekarang ini ya. Banyak pilihan yang mau gratis, yang mau bayar. Di Indonesia kalau yang mau gratis ada di Tanjung Merawang. Semua gratis. Sarapan pagi, makan siang, makan malam, uang kuliah semua gratis ya. Kata mereka itu adalah apa? Nah itulah kata mereka ya. Kenyataannya nggak tahu. Ayah pernah ke situ. Begitu masuk kayak di komplek itu saya malu. Karena mereka yang mengamalkan hadis yang sahih, mereka yang mengamalkan hadis yang sahih, rombongan Mustaqoyah, rombongan pesantren Madinah Natal, kita tidak mengamalkan hadis yang sahih. Masalah pakaian, mereka semua pakaiannya di atas mata kaki. Kita yang datang semua menutupi mata kaki. Sementara hadis yang sahih, ma'asfala minal ka'baini fa finnar. Ma'asfala minal ka'baini. Nah, pakaian yang di bawah mata kaki masuk neraka. Iya, komentarnya dia. Biasanya banyak komentarnya itu. Perasaan ya waktu itu karena kita di situ. Semua pakaian kita merupakan orang asing. Semua orang Indonesia, Thailand. Di situ ada orang India, hanya orang India. Tapi ustaznya diam. Langsung biasanya masuk hadis lagi. Tapi kok ustaznya diam? Jelas hadis. Di atas mata kaki. Yang tengok di masjid, kau perhatikan kain sarung putih mata kaki. Berarti lainnya maksudnya menurut hadis ya, menurut saya. Pokoknya apa namanya? Kalau memang mau yang gratis, silakan masuk ke Setai As-Sunnah. Masuk kamu satu lokal ke sana. Udah, kamu semua satu lokal itu. Gak ada orang lain. Kan? Kamu sudah dibentengi 7 tahun di sini udah aman lah itu. Apa bisa jadi Wahabi? Ya nggak bisa. Ada yang takut, ambil 1 sampai 1/8, catat semua kesalahannya. Daripada yang pasal ibu konsultasi. Ditulis oleh Kang Kirana Sunnah. Langsung alumni situ yang menulis. Ada dalilnya, jelas mana yang benar dan yang mana salah. Kau tamat dari situ langsung kau viral di seluruh Indonesia. Iya, karena kau tamatan dari situ, alumni dari situ, jadi kita jadi kita. Kamu benar PNS, nanti aku bisa jadi PNS. Sekarang kita sarjana S1, semua dikasih mau berapa kilo tamar dikasih gratis. Kemudian saya mohon kepada yang akan saya bagi-bagikan tamarnya bagus. Ayah khawatir tamarnya itu dari tamar apa itu? Hanya di Saudi ini dia punya pohon tamar sampai ujungnya itu nggak bisa kelihatan. Dan semua hasilnya itu diinfakkan. Dia tidak menjualnya selama bulan Ramadan. Diambil, disedekahkan, diinfakkan ke seluruh. Sarang buka ya.
makna hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan tentang hadis tentang akidah dunia, tentang dasar akidah. Yanzilu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yanzilu Rabbuna ila sama'i dunia. Apa dulu makna hadis ini? Apa dulu makna hadis ini, Sofyan? Yanzilu amru Rabbina. Yanzilu amru Rabbina. Jadi di sini kan ada di sini mudhaf. Apa dulu undang-undang dalam nahwu? Undang-undang dahulu. Apabila apa dulu disebutkan dalam Al-Qur'an firman, wa ma yalil mudhafa ya'ti khalafa antu fil arabi idama hudifa. Apabila mudhaf dibuang, maka boleh hukum mudhaf ini diberikan kepada mudhafun ilaih. Bagaimana hukum mudhafnya di sini? Rafa. Maka hukum rafa'nya ini diberikan kepada mudhafun ilaih. Itu makanya menjadi yanzilu rabbuna. Yanzilu rabbuna. Ya. Jadi makna hadis ini bagaimana yang ditafsirkan para ulama ahli sunnah wal jamaah, maka mereka yanzilu malaku di amri para malaikat dengan perintah Tuhan kita ke langit yang pertama. Yanzilu rabbuna ila sama'i dunya. Apa dulu hadisnya? Yanzilu amru Rabbina atau yanzilul malaku bi amri Rabbina. Ada juga sebagian ulama hadis yang menafsirkan apa dengan binuzuli ar-rahmah, dengan turunnya rahmat ke langit pertama. Jadi boleh ditafsirkan seperti itu ataupun seperti yang disebutkan di sini. Ataupun adapun kalau dikatakan binuzulillah ila sama itu tidak boleh. Tidak boleh karena itu akan menjadikan kesesatan bagi di mana ridho yang sudah dijelaskan juga di situ, di mana ridho. Hamzah, lam, alif. Halo. Bil yaum baru kho ro bersambung. Kho ro bersambung. Ya. Summiya bil yaumil akhiri. Kan may pembahasan ini. Halo. Titik 2.
li'annahu lam alif bersambung. Li'annahu hamzah sendirian, kha ro. Summiya bil yaumil akhiri li'annahu akhirun. Baru akhirun. Tulis pula illa. Dia alif bersambung. Terus mim sendirian. Sudah. Summiya bil lihat. Kita baca. Kalau perlu dibarisi, kalau enggak perlu usah. Summiya bil yaumil akhiri, supaya dinamakan dia hari yang penghabisan. Hari yang penghabisan. Li'annahu biha, yang catatan. Li'annahu akhirul ayyam, sekalian hari. Ayo, nggak jelas. Kenapa dinamakan hari itu hari akhirat? Li'annahu akhirul ayyam, yang sesudahnya. Aduh ngari dulu. Saru periode kita asido kon kosianggian pangabisan korak-korakna. Malung menelahir dungko, masido kon korak-korakna kosianggian. Ialah penghabisan sekalian hari. Bukan seperti hari dunia. Kalau hari dunia terus berputar. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu, hari Minggu tidak sekolah. Rajin belajar, lekas pandai. Anak yang pemalas tidak naik kelas. Anak yang pemalas tidak naik kelas. Mencari ngadong be, dia punya hari akhirat. Tua habis, ngadong menas. Madam. Ada lagi? Wa nufikha fis sur, dan ditiupkanlah padanya sangkakala. Wa nufikha fis sur, dan ditiupkanlah padanya sangkakala. Dan ditiupkanlah padanya sangkakala. Wa qarnun nafkhatis saniyati lil ba'si, sangkakala kedua itu dianya adalah mengiringi tiupan yang kedua. Dianya adalah mengiringi tiupan yang kedua. Tiupan yang kedua untuk apa? Lil ba'si, untuk berbangkit. Kalau sangkakala pertama apa yang terjadi? Kiamat, hancur dunia. Sangkakala yang kedua apa yang terjadi? Alil ba'thi, semua manusia bangkitlah dari kubur masing-masing. Di mana kuburnya, dari situlah dia bangkit. Jadi kalau tubuhnya yang bercerai-berai, dari mana dia bangkit? Di mana ajabus sanamnya, dari situlah dia bangkit. Tahu ajabus sanam? Apa ajabus sanam? Hah? Tulang ekor. Ada nggak tulang ekor tak? Ada on mabunangon balakangon, tulang belakangon. Idia makom nion sanulion. Idia ikubur kon tulang belakangon. Tusima marlagut tubuh sudi. Bagaimana orang-orang yang dimakan hewan, ada sebagian tubuhnya di lautan, berserakan di sana, kemudian di mana ajabus sanamnya, dari situlah dia berbangkit menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Wa bainan nafkhataini arba'una sanatan, dan di antara kedua tiupan itu selama 40 tahun.
dan di antara kedua tiupan itu selama 40 tahun. Mana yang dimaksud kedua tiupan? Tiupan pertama dan tiupan yang kedua. Jarak atau antara tiupan pertama dengan tiupan yang kedua selama 40 tahun. Mana dia begitu? Antara tiupan pertama dan tiupan kedua. Tiupan pertama dunia kiamat, hancur. Dibangkitkan kita dari kubur adalah pada tiupan yang kedua. Kalau orang yang matinya pada hari kiamat, maka dia di dalam kubur selama 40 tahun. Kalau hari kiamat mau kenapa? Karena orang yang mati pada hari kiamat semuanya itu Allah. Sebut nama Allah. Jadi berapa tahun? 40 tahun. Mati dia sebelum kiamat. Berapa tahun? Atau antara tiupan pertama dengan kedua selama 40 tahun. Sudah. Kota ini Arabamuna sanatan. Orang yang punya sawi, tolong lihat dalam keterangan sawi di bawah. Kedua tiupan itu selama inilah qaul yang sahih. Yang sahih. Ahli artinya sahih. Sehat. Yang pertama saya bagus yang diperdepan. Bulan varsity pun atau varsity depan. Belum varsity pun silong pasar. Pulang asal pun keutamaan artinya yang bisa dipegang. Kita hidup orang yang itu orang yang menurut Paul yang lain wakil naningi ya naning kalai naning opat naningi naningku naningmu naning kalai naningi sedikit naningi ya dari mana yang mengutamakan naningku ang naningi na belum sahih naning kalai man to dari itu naning kalai daun wakil arba'una yang mandan menurut kul yang lain antara kedua tiupan itu selama 40 hari. Kul yang pertama tadi 40 tahun. Kul yang kedua 40 hari. Besok kan doh jago. Taruh pun kau 40. Beruzali bukan seperti yang demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ayatnya? La fiha qaulun. Tidak ada padanya alkohol. Jadi yang namanya khamar akhirat itu nggak punya alkohol. Beda dengan khamar dunia. Lanjut. Artinya arti gaulun itu adalah ma yaqtallu uqulahum, zat yang membuat mabuk oyong ya sama itu. Uqulahum akan akal mereka. Tuh, akan walahum anha yunzafun, dan tidaklah mereka penduduk surga, dan tidaklah mereka penduduk surga yunzafuna dibikin mabuk. Jadi kalaupun bin Muhammad di surga tidak mabuk. Bacaannya adalah bifat zaid dengan memfathahkan huruf zaidnya. Berarti yun
zafu. Ya, terus wa kasriha dan mengkasrohkan zainya. Nanti boleh dibaca yunfiqu. Min ambil dari lapas nazafas syaribu. Mau gitu bang? Nazafas syaribu. Mau gitu bang? Minum. Karena dia minum, dia jadi lanjut. Makna dari yunzafun itu adalah yaskaruna, mereka mabuk. Berkhilaf khamri dunia, berbeda dengan khamar dunia. Jadi yang namanya khamar akhirat tidak punya alkohol, yang bikin nama tak punya alkohol. Ya. Kenapa khamar dunia punya alkohol? Di samping bahan bakunya adalah hal-hal yang panas, kita singkat, dibusungkan. Ya. Kita nggak paham juga ya. Ada jalan bola-bola, ada nggak? Oh. Bola. Paham tak? Paham. Jadi apa dibikin itu? Kalau diminum paham tak? Sedikit tak? Jadi khamar akhirat tidak bikin mabuk. Kalau khamar dunia bikin mabuk. Itu bedanya. La fiha ghaulun. Berarti kalau khamar dunia fiha ghaulun. Pertanyaannya adalah kasihkan jadi haram ya? Ya. Air perasan anggur difermentasikan jadi haram. Haram. Ya, semua punya alkohol kan? Tidak. Kenapa susu itu difermentasikan gak haram? Yakult. Beruang. Karena gak mabuk. Di tengah-tengah penduduk surga itu qasiratut tarfi. Ada bidadari yang pendek pandangannya, nggak lewat, ya, sampai suaminya. Jadi ini salah satu ciri wanita solehah kalau punya. Tidak lihat kawan. Yang nggak beli cuma orang, jadi nggak panjang pandangannya, pendek pandangannya ya. Kalau torok itu pinggir, ini pinggir. Torok dulu meja, pinggir meja. Pinggir ya. Pokoknya hidup itu apa artinya? Pinggir. Ya, itu beda ya. Berarti lahir. Kalau torofun itu artinya pinggir. Topi. Ya. Kalau torfun mata. Makanya najis yang dimaafkan mala yudrikuhut torfu, yang nggak bisa dilihat mata. Misalnya ada lalat hinggap di kotoran kerbau, lalatnya hinggap di bajumu, nggak ada najisnya, soalnya tidak dilihat mata. Ini penyakitnya di WC ini, orang lagi bodoh hajat di WC, dilalai ya perasaannya ngamis tak, padahal nggak dia kan, nggak najis itu ya, malah yudrikuhut torfu. Apa nih? Paham ya? Nah, yang memfokus habisat, yang memfokuskan al-a'yun pandangan mereka dari ini ya. Ala azwajihinna, khusus kepada suami-suami mereka nanti di surga. Yuk. Kan bahaya kan kalau ada orang yang jelek, pandangan istrimu lewat ke kawan menjadi tidak bisa. Dong. Nah, terus la yanzuruna ila ghairihim, mereka tidak akan memandang
Tapi bukan pandangan ini ya. Ini maksudnya mereka tidak memandang lebih, begitu kan? Memandang lebih. Ada perasaan maksudnya. Nah itu ada perasaan. Suami mereka. Pada selain suami mereka. Tidak lebih. Tidak lewat. Ya bukan berarti perempuan yang memandang laki-laki itu tidak selera. Tapi kalau ada perempuan pandangannya lebih ke kawan suami, itu udah masukkan bukunya. Ini Allahumma inni apa dia? Ini A'udzubika Amatati diterima dua ayah turun dan ngapain ayah turun alif nun من الله ولا غالب إلا الله أزمت عليكم يا معشر الجن والإنس والسماوات والأرض كلها وما سكن منها وما بيني ساكن لهذا الوجع اللهم إني أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. Baru ada faedah dari sekarang. Rasulullah Fatihah atau ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah summa ila jami'il ulama'il mutaqaddimin al-Fatihah wa ila jami'il ulama'il mutaakhirin dulu ada wa ila jami'il ulama'il mutaakhirin al-Fatihah. Wa ila Sulaiman alaihi salam al-Fatihah. Summa ila jami'i
asatizati summa ila jami'i asatizati Al-Fatihah. Ila wali walidayya summa ila wa khususan ala hadhihi niyah wa khususan ala hadhihi niyah Al-Fatihah. Tapi enggak Fatihah? Baru baca ayatul kursi. Bismillah ayatul kursi. Aduh, ulang 3 kali. Wala yaquduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim 3 kali. Wala yaquduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim diulang 3 kali sambil berniat kan? Hanya itu. Terus dibaca mohon. Dan habis setiap habis ada ayat itu dibaca. Kalau dia menziar istri orang itu tidak sah. Itu istri si anu itu sama dengan ibu. Itu tidak zihar namanya. Itu bukan zihar. Orang yang diserupakan. Siapa yang diserupakan itu? Yang dia serupakan kepada ibunya, kepada adiknya, kepada neneknya. Nah, kalau dia menyerupakan istrinya dengan ibunya, maka itu zihar. Jadi ada tempat penyerupaannya. Wasiqatun, ada siqatnya, ada lapasnya. Kama yuqadu min qawli, sebagaimana diambil dari perkataanku. Yasihu min kulli zawjin yasihu talaquhu walau khasiyan wa majabuban wa inninan wa sa'ranan wa kafiran. Sah dia dari semua suami, tapi yasihu talaquhu yang sah tolaknya. Suami yang mensihar itu adalah suami yang sah menolak. Walau khasiyan, walaupun dia dikebiri. Suaminya itu suami yang dikebiri, yang diputus urat syahwatnya, sehingga tak ada syahwatnya. Sekalipun begitu model suaminya, kalau dia mensihar istrinya sah. Itu dikebiri dia. Kenapa dikebiri? Karena dia melakukan kejahatan yang luar biasa. Ada anak-anak kecil. Lalu misalnya dia bunuh, maka hukumannya termasuk barangkali dia innina, yaitu yang lemah takal. Jadi orang yang seperti itu sah ziharnya. Wasa'ronan, orang mabuk. Ketika dia mabuk, lalu dia zihar istrinya, sah. Padahal dia waktu mabuk. Wa kafirat, suaminya kafir, sah. Fala yasihu min ajnabin, maka tidak sah dari ajnabi. Hatta law nakaha ba'da dzalik lam yasir mudhahiran. Sekiranya jikalau dia menikahi perempuan itu tidak jadi dia dizihar, lam yasir mudhahiran. Tidak jadi zihar. Misalnya sebelum mereka menikah, sebelum dia menikahi istrinya dia zihar. Kau nampak-nampaknya mirip dengan istri dengan ibu. Kenapa tidak mirip? Karena saya ini menantu kandungnya. Saya pas mirip dengan mak kau. Betul-betul mirip, muka kau mirip, tangannya mirip. Pas betul kau jadi istriku. Padahal mereka belum menikah. 1 minggu setelah itu dia nikahilah perempuan ini. Lalu setelah dia nikahi, maka apa yang dia ucapkan sebelum menikah tidak jadi zihar, karena dia masih ajnabi, karena belum ada ikatan mereka berdua. Jadi supaya sah dia dizihar setelah ada akad nikah. Sama dengan ilah, dia ilah padahal mereka itu belum menikah, tidak sah ilahnya. Fala yasihu min ajnabin hatta law nakaha ba'da dzalik
lam yasir mudhahiran, tidak sah dia atau tidaklah jadi dia dizihar. Ziharnya tidak sah karena tidak sah. Wala min sabiyin wa majnunin, tidak sah zihar anak-anak. Sehingga kalau ketika anak kecil dia menikah dengan seorang perempuan, dia masih kecil, sah nikahnya. Tapi kalau dia menzihar istrinya tidak sah, karena anak kecil itu tak mengerti. Ketika dia masih kecil digendong istrinya besar, digendongnya, maka dia senang digendong istrinya, dan dia senang dengan istrinya karena mirip ibunya. Jangan lupa dan umatku ni, jangan lupa muka umatku ni. Tidak sah ziharnya, karena dia masih sobiyin. Wa majanunin, orang gila, dia gila, dia zihar tidak sah. Rahim, dan orang yang dipaksa dia menzihar, diserupakannya istrinya dengan mahramnya, dengan ibunya, itu tidak sah. Itu tidak sah kalau dia orang gila, orang yang dipaksa. Maka ini dosa besar. Kenapa tidak diserupakan? Karena perempuan itu tempat syahwat. Maka tidak wajar ketika istrinya yang dia bersahwat kepada istrinya lalu diserupakannya dengan muka ibunya. Lihat surah Al-Mujadalah, ya kan? Apa itu? Fatahriru raqabatin, merdekakan hamba. Kalau tak sanggup memerdekakan hamba, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia tidak bisa puasa 2 bulan berturut-turut karena dia tak sanggup puasa, maka dia memberi makan 60 orang miskin. Kalau 60 orang miskin dikasih makanannya, maka kau jadi bahan pembicaraan. Kenapa dia ngasih begitu? Mendapur. Namun ada ide yang nazaran. Jadi itu jadi viral kau. Dari pembicaraan ibu-ibu. Apalagi kau berikan setelah bulan Ramadan. Itu gawat. Jangan-jangan kiparat siar ini kan sama dengan kiparat setubuh di bulan Ramadan. Itu jadi bahan golok-golokan. Jadi kalau kau tak mampu, kau dihukum dengan harta membayar hamba, kau dihukum secara fisik. Apa itu puasa 2 bulan berturut-turut? Kalau tak mampu secara fisik, kau dihukum secara mental. Apa itu? Dibebankan pikiranmu. Karena kau 60 orang miskin tahu apa yang kau kerjakan. Terlalu bersemangat dia dengan istrinya, diserupakannya dengan emaknya. Ini bahan pembicaraan kau. Itu ada beban mentalnya. Untuk saja orang mai kampung ini. Untuk saja lah kita menzihar, hati-hati. Wala min sabuin wa majanunin wa mu'rahid wa huwa ayyakula li zawjatihi. Dia berkata kepada istrinya. Dia berkata kepada istri, anti au udun min aqdahik. Anti au udun min aqdahik. Az-zahirati. Kau atau satu anggota dari anggota tubuhmu, az-zahirati yang nampak itu. Walau biduni alayya, walaupun tanpa mengatakan alayya. Karena dasarnya anti alayya kadhari ummi. Kau menurutku, bagiku, menurutku dan bagiku kau seperti disebut ummu. Mau diurutku, tetap menunda. Kazahri ummi, seperti punggung ibu. Bitahrir dalam bikhilafil a'dha'il batinati bil kalqabi seperti lim. Kau mirip jantungmu dengan jantung ibu. Jantung ususmu sama dengan usus ibu. Itu tidak sehat. Makan ikan durinya dimakan semua. Makanya kucing tak ada yang tahan di rumahnya. Karena tak pernah dapat tulang. Maka hatimu, jantungmu atau ususmu sama dengan usus ibu. Usus itu tidak ada di situ tamattu, tak ada di situ ada gairah dengan usus karena dia di dalam. Ususmu, perut besarmu sama dengan perut besar ibu, sama-sama tahan cabai. Kalau mahal agak cabai gawat saya. Itu hati, limpa, usus besar. Itu bukan zihar. Karena dia di dalam. Karena laki-laki itu bertamattu dengan yang zahir.
a'dha'il batinati kal qabdi wal qalbi falaysa bi ziharin, maka dia bukan zihar. Liannahu la yumkin at-tamattu bihi, karena tidak mungkin bertamattu dengan. Mungkin bertamattu dengan. Bertamattu itu adalah di zahir, dari tubuhnya yang zahir. Maka tidak pantaslah seorang laki-laki menyerupakan tubuh istrinya sekalipun betul. Maka ada yang betul tak boleh dibilang. Memuliakan adik kandung kita, memuliakan nenek kita, tidak boleh. Jadi hati-hati ucapan itu, lidah itu sangat berpotensi mengikat dan berpotensi untuk menjauhkan. Maka jaga lidah. Dalam hidup ini yang paling penting menjaga lidah. Yang luar biasa. Tak mungkin orang berkelahi kalau tidak mempergunakan lidah. Tidak mungkin, karena lidah itu yang mengarahkan anggota tubuh. Apa yang kau bilang? Datang akal. Kau namanya bang. Kalau lidah itu bisa diatur, bisa dia dijaga, maka tangan itu diam. Maka orang yang selamat itu adalah orang yang menjaga lidah. Tidak ada kawannya berselisih, tidak ada temannya berkelahi. Kalau dia bisa menjaga lidahnya, maka kemuliaan seseorang itu bisa diukur dari lidahnya. Sejauh mana dia bisa mengendalikan. Maka orang akan masuk surga dengan lidahnya. Apabila ucapan terakhirnya kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Dan dia juga akan kekal di dalam neraka dengan lidahnya. Kalau dia tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Orang kafir bisa diampuni seluruh dosa-dosanya selama hidupnya kalau dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak ada durhaka kepada orang tua kalau bisa menjaga lidahnya. Tidak ada tolak kalau sama-sama menjaga lidahnya. Maka kadang-kadang tolak itu muncul karena si suami itu tersinggung dengan ucapan istrinya. Merasa diremehkan, merasa di ucapan itu. Manusia diukur sejauh mana kealimannya dan kewarakannya. Itu tidak. Maka banyak ucapannya itu orang tak warak. Karena orang yang banyak ucapannya berpotensi untuk salah, untuk marah-marah. Maka jaga lidah. Kecil barangnya, manfaatnya dan mudaratnya luar biasa. Jaga yang bisa menjaga barang yang ada dari wedding band. Dan di antara dua pahan, maka terjadi sihar, tolak, itu semua karena lidah. Betul tidak? Nikah itu karena lidah. Aku terima nikahnya. Dia tolak, habis nikahmu. Aku tolak, kau tolak 100, jatuh 3. Aku tolak, kau tolak 3, jatuh 3, bukan 1. Maka bikhilafil a'dha'il batinati kal kabdi wal qalbi falaysa bi ziharin li'annahu la yumkinu at-tamattu' bihi. Karena tidak wajar, tidak mungkin dia bertamattu' dengannya. Maka hati-hati zihar karena kifaratnya berat. Kalau tak ada hamba puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia sakit hari yang ke-60, dibawa ke rumah sakit. Lalu dia berbuka hari yang ke-60 padahal dia sudah puasa 59 hari. Batal yang 59. Runtuh sudah. Baru memberi makan 60 orang miskin. Jadi masalah ini dah turut untuk bertemu masalah. Kita lihat. Domisan modal kuat, terusnya adonnya, beberapa. Monong puluhan. Jadi kalau itu bahan pembicaraan di masyarakat, ada beban mental kita. Maka hati-hati dengan itu. Jangan menyakiti sekali pun tak enak bolehnya bilang aja enak. Sama, alhamdulillah. Abang Siranau, pas, tabu, mama tabu dengan. Itu menjaga perasaan istri. Kalau anak nih, tapi pencira, tapi ini orang putar bahan sila naik bin kosoti. Pulang putar pencira. Bahatan lagi bin kosoti dan nama dia nih. Pencira adalah abang indah, ini aku terbahat sila nama bin kosoti. Menjaga perasaan. Dihormati, kan sehingga dia disifati dengan hormat. Bi'udwin akhar, jika dia menyerupakan akan istrinya dengan bi'udwin akhar. Bi'udwin akhar, jika dia disifati dengan
Muqaddimatul ula, maka salah satu dibuangnya muqaddimatul ula atau dinamakan surah. Contohnya an-nabasu akhidhu lil mali khafiyatun wa kullu akhdhil mali khafiyatun sarikun wa kullu sarikin tuqatti'u yada an-nabasu tuqatti'u yada. Dalam kalimat an-nabash itu ada pembuangan. Pembuangan itu adalah kalimat sarikum, berarti sarikum. Menggali kubur, mencari barang antik itu adalah pencuri. Jadi di situ dibuang kalimat berbentuk sarik. Nggak perlu diterangkan lagi, sudah tahu bahwa penggali kubur yang mencari barang antik itu pencuri. Mengambil harta dengan sembunyi, setiap mengambil harta dengan sembunyi itu adalah pencuri. Dan setiap pencuri itu dipotong tangannya. Maka natijahnya adalah penggali kubur, mencari barang antik adalah pencuri yang dipotongnya segala pencuri. Nah, segala pencuri itu adalah dibuang ataupun dipotong tangannya. Terus kubura as-sughra mawduqatun wa hiya an-nabasu sarikun. Maka yang dibuang adalah titik satu. Ini yang dibuang. Dan pembuangan kubra insan natibun wa hayawanun, maka itu yang dibuang. Nah, yang dibuang bagian yang kedua, al-intiqal min al-mutaqaddim ila al-ghaib, berpindah dari mutaqaddim ke ghaib. Inna a'tayna al-kautsar, a'tayna di situ berminyak nahnu. Fason di rabbika, demi rabbika di situ dua. Berarti apakah misal dari nahnu menjadi dua? Ini
juga ada jawabnya. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Biasanya apa? Fasholli lana. Ala atinakal kautsar. Telaga kautsar. Tafsir lain bukan telaga kautsar yang luas. Sesungguhnya kami berikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka sholatlah karena kami yang ngasih sama kamu, sholatlah karena kami. Kan yang paling baik dari mana ke mana? Apa misalnya di sana? Tuh asani korubun. Korubun. Gara-gara wanita cakep. Itu kalau usah gara-gara wanita cantik. Tiga pun. Mu'ain. Oh belum. Buat dari cinta sedikit. Nantinya apa sesuatu? Kalau Bu Ainun ada di kelas 7. Apalagi di kamar. Rohabi kapalbun bil hasani durubun Bu Aida syababin berisi ya. Berisi. Rohabi sani durubun. Bu Aida syababi. Jadi sudah masamu adalah masa tua. Terus tukallibuni laila wa qad shatta waliyuha. Tukallibuni laila wa qad shatta waliyuha wa adat awadin bainana wa qudurun. Bainana wa qudurun. Tukallibuni ta buat ya. Karena failnya Laila ada sumber Laila katakan nabi. Hai mak. Wa syakka waliyuha tasdiqan waliyuha wa adat awalin bainana wa qudurun. Berapa sekarang? Minal mukhatab terbalik ini, minal mukhatab ilal mutakallim. Al-intiqal minal mukhatab ilal mutakallim. Berpindah dari mukhatab ke mutakal. Mana di situ domir yang mukhatab? Bika, yaitu anta. Sohabika, tolong digaris bawahi bikanya ya. Bika di situ domirnya anta. Apa ini turunnya anta? Anta. Ini. Terus tukali pun dibuat di sini domirnya ana. Berpindah dari anta menjadi ana. Wal minal mukhatab ilal ghaibah. Intiqalu minal khitab atau minal mukhatab ghaibah. Iya. Apa di situ misalnya? Hatta idza kuntum fil fulki wajaroina bihim. Hatta idza kuntum fil fulki wajaroina bihim. Ya udah tulis. Hatta idza kuntum fil fulki wajaroina bihim. Bihim. Jaroina bihim. Mana yang perlu kau tandai di sini? Kuntum, yaitu antum domirnya. Antum. Baru bihim. Apa domir bihim? Apa domir naik? Kego. Buat wal aslu bikum. Asalnya adalah asluhu bikum. Kalau kita pakai nanti bikum ahal meja ini ya. Kan kumme. Antum min lagi. Sekarang yang kelima. Minal ghaib ilal mukhatab. Ghaib ilal mukhatab. Apa misalnya? Malik yaumiddin iyyaka na'budu. Malik yaumiddin iyyaka na'budu.
setelah kita pelajari, kita dalami balaghah, baru kita jelas tahu bahwa Quran itu belum mati bayang balaghah. Sebelum kita pelajari ini, mana tahu kita waktu dibaca pasti nggak baik begini. Mana di sini yang goib, maliki kan dua domainnya. Iyaka, Ahmad domain ini iyaka. Anta asalnya iyahu, asluhu iyahu. Ya, ada lagi yang terakhir. Yang terakhir al-intiqal minal ghaib ilal mutakallim. Ghaib lari ke mana? Ghaib. Apa bisa dari sana? Allahul ladzi yursilur riyaha fatuthiru sahaba fasukunahu. Allahul ladzi yursilur riyaha. Fatuthiru sahabat. Fatuthiru sahabat. Sahabat jangan sih. Fatuthiru. Ya, fasukunahu. Manakah domir yang perlu kau cari di sini? Yursil, apa domirnya? Huwa, Allah yang mengirim ia. Siapa ia? Allah. Apa arah bahasa Arab ia? Huwa, berarti domir yang terkandung di kalimat yursil. Hormati masing-masing. Akad nikah itu saksinya siapa? Ayah dan calon suami istri. Akad nikah itu sah, saksinya dua musuh masing-masing. Yang paling dibenci calon suami istri. Mereka sudah mufakat kapan kita nikah? Tanggal 13 Januari hari Jumat. Di mana? Di Masjid Agung Nur Al-Alam. Siapa saksinya? Siapa yang paling kau benci lah? Ditanya calon istri kepada suami. Siapa yang paling kau benci? Kata calon istri kepada calon suami. Yang paling saya benci si Polan. Bagaimana upahnya si Polan itu? Mau dipotongnya saya mempertaruhkan. Ibadah pula gas dan kalakson pandang. Itulah satu. Lalu calon suami mengatakan kepada calon istrinya, siapa saksi dari kau? Yang paling saya benci si Polan lah, kata calon istri. Kenapa kau benci kepada si Polan? Karena dia mengecewakan saya. Salah kita dengan musuh yang paling membenci masing-masing. Karena sabit nikah pada keduanya. Karena sabit nikah dengan keduanya pada kesimpulan. Seterusnya wabil masturul udala. Saat akad nikah, saksinya dua orang yang tertutup keadilannya. Tak jelas dia adil, tapi tak jelas dia tidak adil. Biasanya ini yang berlaku di masyarakat kita. Dicari-cari saksi nikah yang paling alim dah di kampung ini. Yang biasa jadi imam, biasa jadi hilal, dan tak nampak pula jelas kefasikannya. Kita lihat penampilan bagus. Jadi sekiranya mau ada pernikahan massal di halaman Pondok Pesantren Mustofawiyah 700 pasang calon suami istri, saksi mereka bawa satu orang dari masing-masing pasangan calon ini, lalu kurang 700 orang lagi. Mereka tanya sama saya, Ustaz, ada apa? Bisa disiapkan saksi 700 orang rumah. Lebih dari itu bisa. Apa rumahnya? Mau akad nikah besok 700 pasang. Silakan 700 orang. Dari mana kami pilih? 1 sampai 13. Dari penampilan sudah ada kau apa lebih? Pakai jas lagi, pakai serban, ada yang 2 serbannya, bapak Tobano. Udah sah itu dari penampilan. Tata dipilih-pilihnya kau. Ada catatannya yang tak sholat, tak boleh lagi itu. Rugi ho, tidak dapat perbaikan gizi dan ampulok. Pilih semua. Itu ada sampai pintu 2 bulan pasang mada. Mata bagi saksi. Masa main tertutup keadilan kau. Wahuma al-ma'rufani biha zahirah. Dua-duanya dikenal adil secara zahir. La batinan, tidak secara hakikat.
fil mukhatabah, dikenal dia dengan pernah dicakapi. Dunat tazkiyati indal hakan, membersihkan diri dengan hati. Kama dalla alai kalam rafi awalan, sebagaimana menunjukkan atasnya, sebagaimana mulanya. Kalau berbeda pendapat Rafi dan Nawawi, pendapat yang paling kuat biasanya adalah Nawawi. Berwudu itu yang diikuti oleh Imam Ghazali. Ya, kita tidak mengamalkan itu. Saya tidak mengamalkan tapi sudah mengikuti pendapat Imam Rafi dan Nawawi. Dan kita mengetahui pendapat berbeda mudah kita. Tapi kalau berbeda pendapat dari Nawawi dan Rafi, pendapat yang paling kuat adalah Imam Nawawi. Imam Nawawi mengatakan tidak sah membuat kurban orang meninggal tanpa wasiat. Dan kadang kita kasihan melihat rumah tangga, suami istri membangun kebun yang luas, tapi belum berhasil, meninggal suami. Yang mencicipi istri, sudah berangkat ke haji, dihajikannya suaminya, haji badal namanya. Badal. Tapi setelah pulang dari haji, dia berkali-kali berkurban. Istri, suami tidak boleh dikurbani karena tak ada wasiat. Kalau dia bertanya sama saya, dia ada masyarakat Ustaz, saya ingin membuat kurban almarhum suami saya. Saya katakan, taklid saja kepada Imam Rafi'i, itu boleh. Itu di dalam kitab Al-Mahalli jilid 4. Boleh membuat kurban orang meninggal tanpa wasiat. Banyak pendapat mereka. Ada yang spesial. Itu Hajar dan Imam Rafi'i. Tidak sah akad nikah dengan orang yang tertutup keislaman dan kebajikan. Keduanya atau salah seorang tak jelas. Habis nikah, jangan dulu pulang Pak, kita makan bersama. Efek dengan si berbuang. Ya jelas ini. Jadi kalau ragu kau punya Islam atau tidak, dikenal Islam dan mereka syaitan berahram bil ariqah. Falayan aqidu bi, tidak sah akad nikah dengannya. Disuhulati ala Islam karena mudah mencari yang Islam dan berbeda Islam Korea tidak seperti mereka di dalam kampus ini atau tidak dikenal keadaannya pada dua saksi itu secara sebenarnya habis demikian saja kajian kita. Wa muwaffiq ila aqwamih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walau ada ya. وعلى الخير والبشارة ولعلنا بالخير والسلام حتى آخر الأمر. Amal qaulus tsani, sambungan dari pelajaran kita semalam. Amal qaulus tsani anna hadisal mursali arjahu. Adapun pendapat ulama-ulama hadis yang kedua, bahwa hadis mursal itu lebih kuat min hadisil muttasili, dari hadis muttasil.
qalu innal irsala nau'u qadahim fil hadis. Mereka berkata, memursalkan hadis itu satu macam cacat di dalam hadis. Fataqdimuhu alal mausuli min qubaili taqdimil jarahi min qubaili taqdimil jarahi ala taqdim. Maka mengkuatkan hadis mursal alal mausul atas hadis mausul, hadis muttasil dari arah taqdimil jarhi, menguatkan yang bercacat, alas taqdil atas yang baik dan lurus. Maksudnya pembelaan. Bukan hanya manusia yang perlu dibela, riwayat-riwayat hadis pun perlu dibantu dan dibela. Ini juga sekaligus menanamkan kasih sayang ke dalam hati kita. Belalah yang perlu dibela, bantulah yang perlu dibantu, angkatlah yang perlu diangkat. Contohnya fakir dan miskin senantiasa kita bela dan kita bantu supaya ia terangkat dari kemiskinan dan kefakiran. bainal mar'i wa qalbihi. Wa inna Allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Sesungguhnya Allah membatasi dia di antara seseorang dan hati. Sesungguhnya Allah membatasi dia di antara seseorang dan hatinya. Wa hailulatuhu, dan batasannya atau pembatasnya. Di ayam na'ahu ala musa'adatihi wa qurbihi. Di ayam na'ahu ala musa'adatihi wa qurbihi. Pembatasnya menghalangi di akalnya
ala musahadati untuk menyaksikannya, untuk melihatnya, wa qurbi dan untuk mendekatinya. Dari alat melihat bagi kita pertama mata, disebut bil ro'at. Dan melihat yang kedua pikiran, digunakan nazoro, tozo, nazoro, lihat ya, pikir. Kemudian alat melihat dengan jiwa, mereka yang menempuh dohot atau adu kelima. Yang keempat, alat melihat dengan hati, dengan ruh, bahin madohot. Jadi katanya di sini bahwa Allah membuat sekat antara penglihatan kita yang tiga, mata, pikiran, jiwa. Tidak bisa kita melihat ruh kita ya. Maka kita tidak bisa menyaksikan ruh kita itu sendiri. Dengan arti, kalau sekiranya dibuka dinding itu, kita akan jelas bisa melihat ruh itu. Oleh karena itu, melihat ruh itu sesuatu yang mungkin, bukan mustahil. Banyak orang yang bisa melihat ruhnya sendiri, tapi dihilangkan dari sekat ini. Caranya pertama, minta izin kepada Allah. Sering berdoa, ya Allah bukakanlah sekat antara saya dengan ruh saya. Yang kedua, tinggalkan dosa, laksanakan perintah, bersihkan hati dulu ya. Mudah-mudahan apabila sering Anda minta kepada Allah, maka ruh itu akan Anda lihat sendiri. Bahwa ruh itu sama persis dengan Anda modelnya, besarnya, tingginya. Cuma kalau kita terbuat daripada daging, tulang, darah, kulit, rambut, maka ruh itu hanya terbuat dari nur cahaya saja. Bisa kita lihat nanti saat kita sholat, antara 2 meter di depan kita ada yang mengerjakan persis seperti yang kita berbuat. Kita berdiri takbir, dia pun takbir. Kita ruku, dia ruku. Kita iktidal, dia iktidal. Kita sujud, dia sujud. Sehingga kadang-kadang orang di sana tertipu, dia pikir bahwa yang di depan dia itu mencontoh kepada dia. Itu kalau kita sudah diberi rezeki oleh Allah untuk bisa melihat ruh kita sendiri. Pernah Anda melihat seperti itu? Pernah Anda berdoa supaya bisa melihat ruh Anda sendiri? Karena Allah membuat sekat dalam sekat itu belum pernah Anda bisa kepada Allah itu juga. Kalau Anda tidak bisa melihat ruh Anda sendiri, maka tidak tertutup kemungkinan Anda bisa melihat ruh orang lain. Kalau sudah bisa melihat ruh orang lain, bisa dengan mudah kita panggil dia ke datang. Kalau misalnya ada orang minggat dari rumah, kita panggil ruhnya, cepat datang itu. Kalau orang ada mau kita hubungkan begini dengan kasih sayang, kita tarik, kita pertemukan saja ruhnya begini. Tapi di sini ada bacaannya ya. Ada isim-isim yang mesti kita baca untuk bisa mengikat ruh antara yang satu dengan yang lain. Ini dapat sifat kasih cek. Tapi yang penting harus sekat daripada ruh itu supaya bisa Anda lihat. Ala musahadati wa qurbi, sebulan dekati. Pelajari sifat karakter wataknya. Sampai Anda sudah tahu wataknya kan, mudah kita dengan perhatinya. Mudah kita dengan Anda merasa bahwa seorang pemberani. Tapi apa sebenarnya berani? Apakah telah terpilih unsurnya pada diri Anda? Memisahkan diri dari harta, dari nyawa kami, dari diri, dari yang sudah maju ada. Dan orangnya itu
kafir. Bahwa orang kafir telah gelabakan ini, bingung dia. Kenapa orang Islam itu sering menang perang? Bukan kepadanya 10 orang. Bahwa nasib kamu berada di tangan saya. Apabila saya kehendaki, kamu mati. Tidak siapa bisa membela. Al-Bojo siap memancing kamu. Tapi itu tidak saya kehendaki. Saya berikan kepada kamu waktu 3 hari. Tetapkan pilihan kamu. Pilihan kamu, kalau kamu mau kerjasama dengan saya, maka fasilitas saya berikan semua untuk kamu. Gaji besar, rumah besar, istri, coba kau milih di negara saya. Pangkat saya berikan. Tetapi sebaliknya, apabila kamu tidak mau, hukuman tidak lain kecuali dipenggal leher kamu. Pikirkan. Siapkan makanan terbaik di penjara, tempat tidur terbaik. Tapi satu hal yang suka ingat, jangan sempat orang ini lolos. Kalau lolos, ikut kalian kamu nanti yang saya pegang. Paham nilainya, paham nilainya. Masyarakat, kau bincang di sana, apa diterima tawaran raja atau tidak? Pendek cerita, mereka terbagi 2. Walaupun diberikan langit dan bumi serta isinya, sama sekali saya tidak akan rela menukar keyakinan saya dengan tawaran raja. Terserah dia, mau diapakan saya, dibunuh, cukur mata dan sebagainya, terserah dia. Tiba hari yang ditentukan, hari ketiga, dipanggillah mereka menghadap raja. Bagaimana hasilnya? Data yang 5, kami siap menerima. Karena mereka berpikir, ini juga yang dicari dalam hidup. Pangkat dapat, rumah dapat, istri dapat, harta pun dapat, gaji yang besar. Pinggir kalau gitu. Begitu sana kamu. Lalu kami yang 5 orang macam mana? Jangankan itu semua raja berikan kepada kami, tambah pun langit dan bumi serta isinya, kami tidak akan mau mengganggu akidah kami. Sebab kami lebih takut kepada Allah ketimbang. Oleh karena itu silakan congkel mata kami, bunuh kami, preteli anggota badan kami, silakan, tidak takut kami sama sekali, tidak takut. Nah, artinya mereka tidak takut berpisah dengan harta, tidak takut berpisah dengan keluarganya, kan itu artinya kalau mati. Tidak takut berpisah dengan nyawanya, kan itu. Apa kata raja? Bagus, inilah sebenarnya yang saya cari. Rupanya disinilah kekuatan kaum muslimin itu. Jadi saya dapat pelajaran berharga pada hari ini. Oleh karena itu, kamu mesti dihargai. Terserah kamu. Kamu tidak dibunuh. Mau pulang ke negara kamu silakan, mau tetap di sini. Saya jamin keamanan kamu. Tapi macam mana kata yang 5 tadi? Kamu itu nggak ada gunanya bagi saya. Kenapa kata orang itu? Supaya kamu tidak penasaran. Kalau nanti ada tawaran yang lebih besar daripada yang saya berikan kepada kamu, saat itu kamu nanti akan durhaka kepada saya. Maka sebelum itu terjadi, kamu penggal. Al-Bojo, laksanakan. Penggal dan hasil sama itu dibebaskan. Yang saya tersuai di sini itulah berani yang sesungguhnya. Berani memisahkan diri dari harta, dari nyawa ya. Datang tidak media. Hilang semuanya, kami tidak. Lalu keluarga ya, jadi yang berkelahi di luar pernikahan, remaja mereka yang berani juga. Ini lawan ini yang bukan tandingan yang berkelahi. Hanya ada di bawah ini. Pertanyaannya, berani? Berani tak? Berani? Keluarga. Nanti jadi kelas menjadi syahidah kan? Pertanyaan, apakah Anda bisa begitu? Bisa. Tapi senyuman Anda dikhawatirkan ya. Sangat. Saya nggak percaya itu. Berpisah dengan keluarga lah itu ya. Ini kisah dia itu malam pertama Imam. Tidak buat.
supaya terhindar dari yang namanya berani dia. Tapi kalau saya mengajak ngomong besar, tidak sesugar mengatakan bahwa Anda tanya sebelum Anda paham yang dicoba itu bisa dengan kemana? Sehingga atau tidak? Bisa dengan keluarga, sehingga atau tidak? Dia bisa dengan nyawa, kita berat saya, tapi dia. Maka situlah salut saya kepada Ayub dan Sihab. Tembak kalian seluruh, memiliki seluruh. Kalau dia yang menang, tahu dia mau diincar oleh apa itu ya, oleh beberapa orang, tidak takut dia sama sekali. Main Ethiopia, Sinai tidak takut kehilangan nyawa, benar. Makanya dia menjadi. Yang Nabi yang berseni, tapi yang tidak. Saya mau kita baca di apanya. Mencium ini para sahabat itu biar mati. Asal dari dah. Kalau di campur dia. Speaking English. English. Will have been paying. Police. Silakan. Jadi tesis nomor 10 ya, future motivation tense ya. Formulanya atau rumusnya active, subject tambah will tambah be tambah verb 1 plus ing tambah object. Kemudian pasifnya subject tambah will tambah be tambah being tambah plus verb 3 plus by plus object. Example, student will be speaking English. Menjadi pasifnya English will be being spoken by student. Next, lanjut. Nomor 11, future perfect tense. Formula atau rumusnya aktif subject tambah will plus have plus verb 3 plus object. Pasifnya subject will have plus been plus by verb 3 plus by plus object. Example, student will be have spoken English. English will have been spoken by student. Huh?